Oke, di trip fishing kali ini kita akan memberanikan diri untuk menargetin segerombolan ikan monster Danau Toba. Kita dapat info bahwa di spot sekitaran Keramba Jaring Apung banyak ikan monster yang berkeliaran. Mereka beberapa kali coba menembak, cuman tidak tembus karena saking tebal dan besar ikan ini. SDT hari ini mau coba atas undangan mereka dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Ikuti terus videonya dan pastikan jangan lupa support. Awal cerita trip kita hari ini, kita akan mulai dari Pelabuhan Balige, karena tujuan spot kita hari ini berada di Pulau Samosir. Sembari menunggu keberangkatan kapal jam 2 siang, kita akan santai dulu sembari melihat ada orang yang mancing. Setelah dilihat-lihat, teknik mancing yang digunakan lumayan unik, karena mancing tanpa pakai umpan tapi bisa dapat beberapa ekor ikan nila. Tapi sayang, salah satu dari ikan yang dia dapat sedang mengeramin telurnya. Teman-teman bisa melihat butiran coklat yang ada di lantai, itu adalah telur ikan, yang beberapa hari ke depan akan menetas jika telur itu tetap ada di dalam mulut induknya. Dia menggunakan mata pancing ini dan melemparkan mata pancing ini ke dekat ikan target, lalu menarik kuat ketika dirasa sudah pas. Teman-teman SDT, adakah yang pernah pakai teknik ini untuk mencari ikan? Dari Pelabuhan Balige, kita akan menyeberang ke Pulau Samosir, lebih tepatnya ke Pelabuhan Pasar Tradisional Onan Baru. Durasi yang kita butuhkan untuk menyeberang kurang lebih 1 jam perjalanan. Untuk menyempurnakan penyeberangan kita kali ini, kita akan memesan kopi dan menikmati alam Danau Toba yang begitu syahdu. Setelah 1 jam berlayar, akhirnya kita sampai di Pulau Samosir dan diturunkan di Pelabuhan Pasar Tradisional Onan Baru. Dari sini, kita akan gerak lagi menuju tempat camping menggunakan sepeda motor sekitar 1 jam perjalanan menuju Pangururan. Dan di sana kita akan bertemu dengan orang yang menghubungi saya. Untuk hari ini, sampai di sini videonya dan sampai bertemu di besok pagi. Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi saya sekarang lagi ada di Pangururan bersama itu tuh, dan kita sekarang mau buat sarapan. Ini lokasinya nih, itu di sana permandian air panas, ini tempat lokasi camping kita nih. Oke, jadi teman-teman itu lokasinya, dan sekarang jadi hari ini kita tidur berdua. Sebenarnya walaupun kita berangkat ke sini bertiga ya, bareng sama si Rashid, cuman dia lagi hunting foto sekarang pagi-pagi. Dan nanti kita akan menunggu teman kita, karena kan saya berangkat ke sini karena video ini, nanti saya gabungin videonya karena itu suatu hal yang menarik. Mudah-mudahan nanti kita ketemu sama apa yang kita cari. Saya nggak tahu daerahnya itu daerah mana, cuman katanya nanti dia yang bawa, karena ada beberapa kali dia udah nembak itu ikan cuman nggak tembus. Oke, kemarin udah sempat super fishing di daerah sini, cuman katanya keruh. Si ikan ini bilang dia dapat 1 ekor. Jadi kita mau coba sebentar lagi. Jadi sekarang saya mau ke pasar, mau cari sarapan dulu. Nanti sekitaran jam 9 jam 10 kita baru gerak untuk super fishing. Oke, jangan lupa like dan komen video ini. A few moments later. Oke, jadi teman-teman tadi setelah bangun langsung saya beli sarapan ini, mie gomak nih. Mie gomak
dan kita sarapan mie gomak sebelum nanti kita jam 9 jam 10 spare fishing. Jadi ada baiknya kalau sebelum spare fishing itu diisi perut, tapi kalau waktu spare fishing itu jangan sampai perutnya kenyang. Jadi kita makan mie gomak dulu. Mie gomak di sini pakai kecombrang. Kelihatan dari sini ada daun-daun kecombrang tuh. Oke, sampahnya jangan sampai apa. Dan kita tambah juga telur bulat ya. Tambah telur bulat 1. Dan ini ada nyebuk piring. Oke, jadi ini sarapan kita pagi ini teman-teman. Lumayan lah ya. Dan kita bantu juga dengan teh manis. Teh manis mie gomak. Oke, biar ada nanti tenaga. Jadi sebelum jam 9 nanti dia Anthony Sport Fishing. Nanti dia punya channel juga itu, Anthony Sport Fishing namanya. Nanti coba cek, nanti dia akan menyelam sebelum kita pergi ke tempat yang saya bilang tadi, yang tempat yang keras kap itu. Rasanya mantap. Jadi kalau mie gomak ini, kalau yang masaknya nggak pintar, rasanya jadi nggak enak. Tapi yang ini mantap. Sengaja tadi saya tadi waktu nyari makanan ini, saya cari yang rame. Jadi beberapa saya lihat ada mie gomak yang jual, cuman karena saya lihat di sana sepi pelanggannya, saya skip. Baru saya lanjut lagi, saya lihat yang rame baru saya beli. Dan ternyata mantap. Makan mie gomak di pinggir danau sambil camping, bagus. Perut terisi, hati tenang, dan siap for fishing. Setelah selesai sarapan, kita istirahat sekitar 1 jam supaya perut tidak terlalu begah saat nyelam nanti. Lalu kita dibawa ke spot tujuan utama kita, yaitu spot gerombolan ikan monsteri yang akan kita coba targetin. Mudah-mudahan rezeki berpihak sama kita dan kita bisa mendapatkan target utama kita. A few moments later. Aku resi gurame 3 kilo irera. Oke, jadi lokasinya di sini. Bang, dak pola buakan masuk konten kan? Oke, Bang, sang master pernah mendapat ikan mas, sang legend lah, legend di daerah sini. Pernah mendapat ikan mas warna hitam yang besar banget. Jadi kita akan ke sana nanti ya. Memang di sana pemancingan, tapi kita ke sana, jadi itu nggak akan terganggu. Mudah-mudahan nggak terganggu, pemancingnya nggak terganggu kan, itu lumayan jauh tuh. Pemancingan di sana itu sama Kerambah. Kita nanti ke Kerambah, oke? Mudah-mudahan nanti dapat grass cup-nya, karena kita udah jauh-jauh datang ke sini. Mudah-mudahan dapat, mantap. Oke, kita mulai. Mudah-mudahan gurame sama tawesnya kita dapat jumpa. Oke. Di penyelaman pertama, sebelum kita menuju spot utama, kita cek dulu spot yang ada di tempat dangkal ini. Siapa tahu ada ikan target yang lagi bermain ke pinggir. Di penyelaman pertama, jangan pernah langsung ngepush ke tempat yang dalam demi keamanan. Ingat, kalau masih ada taman airnya, berarti spot itu masih di bawah kedalaman 7 meter. Sampai di dasar, ternyata spot ini lumayan curam, tapi tidak securam di spot video sebelumnya. Dan kita coba menunggu di sini, siapa tahu ada ikan yang mau diajak bermain-main ke permukaan. Tanpa menunggu lama di dasar, ada beberapa ekor ikan nila yang datang dari sebelah kanan atas. Karena saya melihat ada yang lumayan besar, perlahan saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat sasaran dan ini akan menjadi ikan pertama kita.
Setelah saya lihat ikannya tembus sampai ke tali-talinya dan ikannya tidak akan lepas lagi, saya secara perlahan naik ke permukaan. Ini di ikan pertama kita, ukurannya lebih dari setengah kilo tapi tidak lebih dari 1 kilo. Ikan pertama. Dari gerakan yang lincah, kelihatan dia senang diajak bermain ke permukaan. Sekarang kita sudah berada di spot keramba jaring apung yang menjadi spot tujuan kita. Kalau dilihat sekilas lumayan seram, karena gelap di bagian bawah keramba jaring apung ini. Sedang asik menyelam, tiba-tiba gerombolan ikan monster yang kita cari lewat di sebelah kanan saya. Saya coba arahkan speargun ke arah gerombolan itu dan coba melihat seberapa banyak mereka. Semakin saya melihat, semakin membuat denyut jantung saya semakin kencang, karena ada sedikit rasa takut karena melihat segerombolan monster ini. Karena melihat begitu banyak ikan membuat saya bingung mau menembak yang mana. Ditambah denyut jantung saya yang semakin kencang membuat stok oksigen di paru-paru semakin menipis. Akhirnya saya putuskan naik untuk menarik napas dan mengumpulkan keberanian. Saya kembali menyelam lagi. Di spot ini kita tidak menyelam sampai ke dasar danau, karena di sini kedalamannya sampai 30 meter lebih. Kita hanya menyelam di kedalaman 1-6 meter dari permukaan air. Kita menunggu di sini, kalau boleh jangan sampai bergerak, karena ikan ini termasuk sensitif, gerak sedikit mereka bisa kabur. Karena saya melihat tidak ada tanda-tanda kehadiran mereka lagi, saya kembali lagi ke permukaan. Setelah lumayan lama keliling-keliling di sekitaran keramba jaring apung, akhirnya saya melihat gerombolan ikan itu lagi. Dan saya pun buru-buru ngambil napas dan mencoba menyelam supaya lebih enak melihat keberadaan ikan. Dari ratusan ikan monster yang ada di depan saya coba menargetin salah satu yang paling dekat. Dan saya pun langsung melepaskan tembakan. Yaps, bidikan saya tepat mengenai sasaran dan saya pegang speargun sekuat tenaga, karena saya paham sekuat apa tenaga ikan ini. Tapi saat saya naik ke permukaan, speargun saya serasa hilang perlawanan dari ikan target kita. Setelah saya tarik, ternyata ikannya sudah tidak nempel di besi speargun. Dan kita coba melihat siaran ulang dari VAR sebenarnya apa yang terjadi. Dari penglihatan saya, speargun tepat mengenai sasaran dan bahkan besinya sempat dibawa kabur. Tapi bagaimana menurut teman-teman SDT? Lanjut lagi, saya pindah dari spot tadi ke tengah-tengah keramba dan saya coba menyelam di kedalaman 4 meter dari permukaan. Di sini saya sempat bertemu gurame dan saya biarkan saja, karena itu masih tergolong kecil, sekitaran setengah kilo, dan kita coba cari target lain. Saya lihat dari beberapa keramba atau jaring, terlihat keramba tersebut berisikan ikan red devil. Mungkin hasil tangkapan dari bubu yang ada di sekitaran penangkaran ini. Saya akan coba menyelam lebih dalam lagi di tempat saya menembak ikan monster tadi. Saya akan coba menyelam di kedalaman 5-6 meter, walau sebenarnya agak sedikit takut karena dalam dan kebetulan ini spot baru buat saya, tapi saya akan tetap coba selami. Setelah sampai di bawah keramba jaring apung, ternyata tidak seseram yang saya pikirkan, tapi yang terlihat di sini hanya beberapa ikan red devil kecil. Karena stok oksigen di paru-paru masih aman, saya bergerak secara perlahan ke tempat biasa ikan target kita nongkrong. Di depan saya terpantau ada ikan nila yang kurang makan, dan itu pun masih kecil. Tak berselang lama, gerombolan ikan monster itu lewat di sebelah kanan saya. Secara perlahan, saya arahkan speargun ke arah gerombolan, dan coba fokus menembak salah satu dari antara ikan besar ini. Dan saya coba bidik yang ini dan langsung melepaskan tembakan. Yup, strike, bidikan saya tadi tepat mengenai ikan dan bahkan mounting kamera kita mendapat perlakuan buruk dari tenaga ikan ini. Dan saya buru-buru naik ke permukaan untuk melihat apa yang terjadi. Oke teman-teman, mungkin memang ikannya real monster ya, bukan ikan kaleng-kaleng.
Ini sisiknya nih. Ini diameter berapa ini ya? Pokoknya inilah jariku jempol orang dewasa sebesar ini. Dan tadi tembakan kedua, untung ini dudukan kamera kita kan. Ini hampir patah. Tapi untung ya, tadi setelah aku tarik ininya, baru kulihat ini. Untung tadi ini nggak langsung patah. Kemungkinan besar kamera kita jatuh ke bawah, nggak bisa diambil. Keberuntungan masih luar biasa sama kita tentang kamera, tapi tentang ikan itu kita belum beruntung. Jadi kamera saya akan pindah ke kacamata, ke sini. Mudah-mudahan nanti memang kurang bagus nanti videonya, tapi mudah-mudahan minimal kita dapat satu lah yang kecil. Dari tadi saya target yang besar, tapi sekarang kita target yang kecil dulu, yang lebih kecil lah. Dan tadi kita nembak agak jauhan. Di sini, di lokasi ini saya tembak 2 kali. Tapi mudah-mudahan nanti ketiga kali kita bisa dapat. Tendaganya mantap. Kita menyelam lagi. Di sini teman saya Rashid sedang fokus reload spurgannya. Mungkin dia habis strike. Sebenarnya dia juga takut-takut nyelam di sini, cuman karena penasaran dia tetap gas. Karena dia sedang fokus, niat usil saya pun muncul. Kita kagetkan dia. Karena dia tak kunjung menoleh ke arah saya coba pegang lengannya. Ini dia dong. Ikan dong? Ikan jer dong? Lu tembak, lah 2 lu tembak, lihat tembus dong. Jadi jatuh tong raka. Dagu ide ikut apa lagi kau jorok ke berapa? Ikut apa jorok ke? Ini aku lagi mana? Ya, saya lagi kita. Bisa dah kalau. Karena teman saya Rashid bilang bahwa di sini juga banyak ikan target kita, akhirnya saya coba menyelam dan berpegang ke tali jangkar dari keramba ini. Saya mencoba menunggu di sini selama mungkin. Karena tidak ada tanda-tanda kehadiran mereka, akhirnya pun saya naik ke permukaan. Saya kembali ke titik di mana tadi saya menembak ikan itu. Di sini saya kembali ke bawah jaring itu dan coba melihat-lihat apakah mereka sudah kembali. Di kejauhan saya melihat ada ikan nila dan ukurannya lumayan besar. Meski awalnya bimbang, akhirnya saya putuskan untuk membidik ikan itu dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat mengenai sasaran dan ikan ini akan menjadikan kedua saya. Yaps, ini ikannya. Ikan kedua kita ini agak sulit dibuka karena tadi ikannya sempat melilit talinya. Ini ya. Harga jai lah. Jai. Orker begini apa? Palingan Gea, Halawa, Bedropa, Adraha. Sekarang saya sudah kembali ke tempat dangkal dan membiarkan spot tadi tenang dulu. Sekarang kita mencari target lain di spot ini, tapi nanti sebelum pulang saya akan kembali ke sana untuk mencoba 1 kali lagi. Di tempat dangkal ini saya akan mencoba menyelam di kedalaman 6 meter. Siapa tahu masih ada ikan yang mau diajak pulang. Sampai di dasar danau, saya hanya disambut beberapa ikan redipil kecil, dan tetap kita tunggu sambil fokus ke segala arah. Beberapa saat kemudian, ada gerombolan ikan nila kecil yang menghampiri. Dari gerombolan itu, saya perhatikan tidak ada ikan yang layak untuk dijak pulang, dan saya coba menunggu lagi. Perhatian saya tiba-tiba teralihkan sama red nipple jenong yang datang dari sebelah kanan. Saya berusaha fokus ke sana sembari ikan red nipple babon tersebut mendekat. Karena ukurannya babon, perlahan saya arahkan spurgun dan langsung melewaskan tembakan. Yup, strike lagi dan ini akan menjadi poin ketiga saya di trip ini. Saya naik ke permukaan dan coba menarik ikan red nipple babon sialan itu. Gimana menurut teman-teman? Ini sudah termasuk babon belum?
Tadi saya tertarik menembak ikan red devil ini karena melihat jenongnya yang sudah besar. Kalau yang begini ada 10 ekor lagi, pasti sangat luar biasa. Suruh bagi dia bidang tembak. Saya kembali ke dasar dan masih dipantekin gerombolan ikan nila kecil tadi. Tapi kali ini mereka memanggil abang-abangan mereka 1 ekor, seakan mereka tahu permintaan saya. Akhirnya saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yup, strike lagi, walaupun tidak terlalu besar, tapi sudah layak untuk diajak pulang. Ini dia ikannya, tidak terlalu besar, tapi sudah cocok masuk ke dalam perut yang lapar ini. Kalau sudah dibakar. Udah, pakai. Oh, itu Pak. Tidak. Setelah lumayan lama tadi bermain di tempat dangkal, saya kembali ke spot ikan monster tadi dan memasang semua karet yang saya punya, yaitu 4 pasang. Saya kembali menyelam untuk mencoba terakhir kali menembak ikan besar itu di trip hari ini. Walau dipenuhi rasa takut karena saya datang sendiri sedangkan teman saya di darat. Padahal ini spot baru buat saya, tapi nggak apa-apa, kita harus mengalahkan rasa takut. Dan betul saja di sana ada 1 ekor. Kalau jeli, teman-teman pasti bisa melihat ada bayangan hitam yang sedang bergerak. Saya coba mengarahkan spear gun dan langsung menembak. Dan tembakan saya tidak mengenai target sama sekali dan saya pun kembali ke tempat dangkal. Di lain hari akan kita coba lagi setelah spear gun yang sekarang kita bore up. Di tempat dangkal kembali saya mencoba dan mendapat 2 ekor lagi. 1 ikan nila yang lumayan besar dan 1 lagi yang terakhir itu adalah ikan red devil babon. Hasil akhir. Jadi hasil akhir walaupun kita targetin sebenarnya kita targetin jelawat. Cuman yang saya bawa pulang nanti yang ini. Ikan red devil setengah kilo lebih, 6 ons ini feeling saya ada dapat ini. 6 ons. Oke, licin Pangururan. Paling balga 3 kilo bang. Dulu ikan mas tadi, ikan mas warna hitam. Jadi hati bang, jadi udah pernah juga ditembak itu, cuman tidak sama juga nasibnya dengan saya. Jadi nggak tembus dia. Jadi kita coba, ternyata juga nggak mampu. Sebenarnya kita nggak mampu. Oke, next time kita coba. Nah ini abang saya juga pernah coba, cuman api kali tembak abang. Dua kali, saya 3 kali. Aparah, api kali tembak aparah ya. Salit deh. Memang monster. Dia tindir devil ini, memang monster ikan di sini. Cuman ikan masnya tadi nggak kelihatan. Oke, akhir cerita dari Pangururan. Red devil 6 ons, feeling ya 6 ons. Nanti pasti saya timbang di rumah. Jadi ini kita bawa 4 ekor, jadi ini tinggal buat spero di sini. Oke, melatih perahu dah. Dah, like sudah. Oke bang, kotor hitamku, terus sampai kita. Oh yeah, I'm stable. Oh yeah,